Ketua DPD RI, Ketua Komite 1 dan seluruh wakil ketua, anggota. Yang saya hormati Ibu Menteri dan Wamen Pan RB, yang saya hormati juga Kepala BKN dan Sekretaris dan seluruh dirjen yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bu Menteri, Pak Wamen, Kepala BKN. Alhamdulillah kesempatan untuk kami sampaikan aspirasi masyarakat. Kalau tadi banyak disampaikan masalah P3K oleh teman-teman anggota, saya hanya fokus tentang aspirasi dari dulu ini. Karena saya berangkat dari guru swasta dan saya berhenti sejak periode yang lalu diangkat sebagai DPD RI 2019. Tapi sampai sekarang suara itu selalu ada. Aspirasi itu selalu ada, terutama bagi guru swasta yang bernaung di lembaga swasta Kementerian Agama. Walaupun ini mungkin bukan ranah dari PAN-RB, tapi mungkin nanti bisa koordinasi dengan Kementerian Agama atau Kementerian Keuangan. Ini mungkin menyangkut masalah anggaran ya. Karena betul-betul mereka guru swasta yang bernaung di lembaga swasta di Kementerian Agama merasa betul-betul tidak mendapatkan keadilan. Padahal statusnya sama, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa atau anak bangsa. Tetapi ini pemerintah memandang sebelah terhadap pendidikan atau lembaga swasta yang bernaung di Kementerian Agama. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Bram tadi dari NTT, bahwa keberadaan perguruan atau lembaga swasta ini jauh sebelum kemerdekaan. Dan pemerintah harus berterima kasih, harus bersyukur. Seandainya sekarang tidak ada lembaga swasta ini, berapa triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai itu. Jadi kami mohon betul-betul Pancasila sebagai dasar negara kita, terutama sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul terwujud. Mohon nanti koordinasi dengan pihak-pihak lembaga kementerian yang lain. Ini harapan dari masyarakat kami dan saya yakin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terkait dengan masalah guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita apa namanya sebaran guru-guru itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang guru-gurunya masih banyak kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam apa namanya formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang dibiayai sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang tapi guru-guru itu nanti akan Menteri Dikdasmen juga akan berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan hal tersebut. Pak Ketua, Bu Menteri, ada sebelum ke BKN ini, pertanyaan saya belum dijawab tadi. Masalah konfirmasi untuk guru swasta yang mengajar di lembaga swasta di Kementerian Agama itu. Terima kasih. Baik, Bapak tentunya seperti yang saya sampaikan tadi khusus untuk yang Dikdasmen. Nah, kalau kebijakannya karena kemarin sebetulnya formasi kami itu adalah untuk sekolah negeri tentunya Pak. Kami tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Gitu ya, karena memang dulu diadakan formasi itu karena mengisi kekosongan-kekosongan guru-guru di sekolah negeri. Nah, eh, saya akan tentunya kepada Menteri Dikdasmen pun saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah apa namanya, yang sudah diangkat dari sana untuk bisa dia untuk bertugas juga di swasta. Guru-guru swasta yang sudah diangkat sebagai P3K nanti akan dapat ditempatkan di sekolah-sekolah swasta untuk diperbantukan seperti beberapa tahun lalu memang ada undang-undangnya bahwa untuk PNS atau nanti P3K itu akan bisa
diperbantukan di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini juga merupakan angin segar bahwa nantinya mungkin untuk rekrutmen yang ada dari sekolah-sekolah swasta itu, penempatannya akan bisa dikembalikan ke swasta. Namun dijelaskan juga oleh Ibu Rini sebagai Menteri Kemenpan RB bahwa untuk formasi yang ditujukan khusus untuk swasta itu tidak ada. Jadi untuk formasinya tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah negeri, baru nanti misalnya ada kelebihan, kemudian setelah dikaji, kemudian ada kekurangan untuk diperbantukan di sekolah swasta, maka nanti Kemendikbudristek akan memberikan solusi untuk menempatkan para ASN ini di sekolah-sekolah swasta. Gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi karena itu melanggar aturan, Bapak. Kalau kami memberikan informasi untuk sekolah swasta, gitu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikbudristek, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta. Bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena ada dua kementerian yang melaksanakan fungsi untuk pendidikan itu, ada di Agama dan Dikdasmen dan Dikti, begitu Bapak, gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa formasi ini untuk swasta, tentunya kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Demikian. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikbudristek. Demikian Pak.